rencana Dorna gelar MotoGP di Eropa mulai Juli 2020. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, memberikan informasi terbaru mengenai rencana untuk menyelamatkan MotoGP musim 2020. Ia mengaku akan menggunakan opsi menyelesaikan musim MotoGP 2020 dengan basis di Eropa yang berjalan antara Juli hingga November. Seperti yang diketahui, pandemi virus corona telah menyebabkan gelaran MotoGP 2020 urung digelar yang semula dijadwalkan pada awal Maret. Situasi ini membuat Dorna harus memutar otak mengingat seri balapan pada musim ini berjumlah 20. Ezpeleta mengatakan Dorna tetap terbuka untuk semua opsi, termasuk menggelar balapan tanpa penonton hingga menggelar balapan di sirkuit yang sama. Meski begitu, sejauh ini Dorna masih berpedoman bahwa balapan musim ini akan berbasis di Eropa sehingga perjalanan satu negara ke negara lain dapat dilalui dengan jalur darat. Kami telah melihat skenario yang berbeda dan yang paling optimis akan dimulai pada akhir Juli. Maka itu akan tergantung pada situasinya, tetapi kita perlu mengurus dua hal. Yang pertama, setiap negara yang dapat memungkinkan kita melakukannya ketika pintu terbuka, dan yang kedua adalah kemungkinan bepergian dari satu negara ke negara lain. Pada prinsipnya, kami akan berkonsentrasi untuk membuat kejuaraan di Eropa mulai bulan Juli atau Agustus dan tergantung pada situasinya. Kami akan mempertimbangkan kemungkinan untuk pergi ke tempat lain di akhir tahun. Jika negara-negara mengizinkan kami untuk melakukan ini. Ini adalah skenario terbaik dan setiap hari saya berpikir bagaimana itu akan terjadi. Mungkin membuat dua acara berturut-turut di sirkuit yang sama dan kemudian pindah ke yang lain. Di Eropa, kita bisa bergerak dengan mobil dan itu lebih memungkinkan. Skenario yang sedang kita lihat sekarang adalah mulai pada bulan Juli dan selesai pada bulan November. Jelas Carmelo Ezpeleta. Alex Rins kesal Suzuki GSX-RR dianggap mudah dikendarai. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, mengaku kesal dengan anggapan yang menyebut motor GSX-RR mudah dikendarai. Menurutnya, GSX-RR tak cukup bertenaga dan harus dipacu hingga mencapai limit performa. Rins telah membela Suzuki sejak tahun 2017. Hingga kini, Alex Rins telah mengoleksi 8 podium, yang 2 diantaranya kemenangan pada tahun 2019 lalu. Berkat performa dan prestasinya yang gemilang ini, GSX-RR dicap sebagai satu di antara motor yang mudah dikendarai. Banyak penghuni pedok MotoGP yang juga berpendapat GSX-RR memiliki karakter yang sangat mirip dengan Yamaha YZR M1, motor yang sejak lama memiliki predikat ramah dengan gaya balap apapun dan ramah pada debutan. Opini itu mengganggu saya. Mereka pikir saya dan Joan Mir tampil kompetitif karena motor kami mudah dikendarai. Motor kami memang membelok dengan baik, tetapi Anda harus tetap mendorongnya menuju limit performa, kata Alex Rins. Pembalap Spanyol itu mengakui GSX-RR memang lincah ketika dibawa melaju di tikungan, sama seperti YZR M1. Meski begitu, dia juga tak memungkiri bahwa GSX-RR tak memiliki tenaga berlebih seperti Ducati dan Honda. Memang benar, di tikungan-tikungan cepat motor lain kurang andal ketimbang kami. Tetapi di trek lurus, mereka lebih cepat dari kami. Kami harus membawa motor ini menuju limit performa, tambah Alex Rins. Pembalap berusia 24 tahun itu merupakan satu di antara rider yang diawasi para rivalnya pada uji coba pramusim Februari lalu. Rins tak hanya cepat dalam lap tunggal, namun juga konsisten dalam simulasi balap. Meski begitu, Alex Rins ogah sesumbar. Dia belum mau menyatakan GSX-RR sebagai motor yang bisa mengantarkannya memperebutkan gelar juara, mengingat MotoGP belum digelar akibat pandemi virus corona. Entah apakah kami mempunyai motor yang bisa meraih gelar juara dunia. Karena tahun ini kami bahkan belum sekalipun balapan, tetapi saya yakin kami bisa bekerja dengan sangat baik, tutup Alex Rins. Quartararo bersedia jalani jadwal padat di MotoGP 2020.
Pembalap tim Petronas Yamaha, Fabio Quartararo, siap menjalani seri balapan berturut-turut demi keberhasilan menggelar MotoGP 2020. Seperti yang diketahui, MotoGP musim 2020 telah mengalami kemunduran akibat pandemi virus corona. Sejauh ini, sudah ada 11 balapan yang gagal terlaksana, dengan satu diantaranya mengalami pembatalan, yakni MotoGP Qatar. Sementara MotoGP Thailand, Amerika Serikat, dan Argentina telah diundur ke akhir tahun dan sisa seri balapan lainnya telah ditunda tanpa ada jadwal yang baru. Imbas kegagalan beberapa seri balapan membuat para pembalap harus rehat sejenak. Mereka mengaku merasa sangat kecewa, tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa karena virus kali ini yang telah menyebar secara cepat. Akan tetapi, ada ide mengenai balapan dilangsungkan dalam jadwal yang padat demi menyelamatkan MotoGP musim ini. Namun, Quartararo sendiri mengaku tak masalah. Ia justru berharap MotoGP 2020 bisa tetap digelar. Bahkan, ia siap menjalani 15 balapan berturut-turut jika itu harus dilakukan. Bagi saya, yang penting adalah melakukan sebanyak mungkin balapan untuk menjadikan kejuaraan ini sah. Walaupun kami harus melakukan 15 balapan berturut-turut, kata Fabio Quartararo. Sejauh ini, jadwal MotoGP 2020 terdekat akan berlangsung di Republik Ceko pada 9 Agustus. Tetapi, balapan masih belum jelas kapan akan dimulai karena pandemi virus corona yang belum bisa diprediksi kapan selesai. Dua pembalap yang berpotensi hentikan superioritas Marc Marquez di MotoGP. Dominasi Marc Marquez di MotoGP sejak 2013 benar-benar sulit dipatahkan. Namun, Jorge Lorenzo meyakini pembalap Repsol Honda itu masih bisa dikalahkan. Sejak promosi ke MotoGP pada tahun 2013, Marc Marquez memamerkan superioritasnya. Dia hampir selalu merengkuh gelar juara dunia, kecuali pada tahun 2015 ketika direbut Lorenzo yang saat itu membalap untuk Yamaha. Musim lalu, dominasi Marquez makin menjadi-jadi. Pembalap Spanyol itu mengoleksi 12 kemenangan dan mengamankan gelar juara dunia di Thailand, atau saat MotoGP 2019 masih menyisakan 4 seri lagi. Tak ada pembalap yang benar-benar mengganggu The Baby Alien pada musim lalu. Meskipun mengakui superioritas Marquez, Lorenzo meyakini kans pembalap lain untuk menghentikan dominasi Marquez tetap terbuka. Menurutnya, ada dua pembalap yang mempunyai potensi mewujudkan misi sulit itu, yaitu Maverick Vinales Monster Energy Yamaha dan Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT. Saat ini, Marc superior atas semua pembalap, tapi bukan berarti ia tak terkalahkan. Ada pembalap-pembalap dan pabrikan yang bisa mengalahkan Marc Marquez. Contohnya, saya melakukannya pada 2015 dan Andrea Dovizioso hampir melakukannya pada 2017 ketika semua orang tak menyangkanya, kata Jorge Lorenzo. Menurut Lorenzo, Quartararo dan Vinales mempunyai potensi menjegal laju Marc Marquez pada musim-musim mendatang. Setidaknya, mereka sudah menunjukkan kemampuan yang bisa menjadi modal untuk meredam The Baby Alien. Quartararo kerap berduel melawan Marquez. Memang benar dia kalah, tapi benar juga dia baru seorang rookie pada musim lalu. Lalu ada Vinales yang makin dan makin nyaman dengan motornya, tambah Jorge Lorenzo. Pada MotoGP 2019, Maverick Vinales menghuni peringkat ketiga di peringkat akhir. Adapun Quartararo menyabut gelar rookie terbaik setelah finish di peringkat kelima. Rossi inginkan Lorenzo balap MotoGP kembali, Yamaha siapkan 5 motor. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, menginginkan Jorge Lorenzo kembali membalap di MotoGP 2021. Rossi sendiri tidak mengesampingkan hipotesis kembalinya Jorge Lorenzo bersama Yamaha di MotoGP 2021. Namun, itu akan menjadikan pukulan telak bagi Franco Morbidelli, kata Valentino Rossi. Valentino Rossi mengetahui bagaimana rasanya tidak menemukan keselarasan dengan sepeda motor. Itulah yang dirasakan dirinya dan Jorge Lorenzo setelah gagal meraih gelar juara dunia dengan mengabdi 2 tahun di Ducati. Beruntung, Yamaha menyambut kembali kedatangan kedua legenda mereka itu. Dia bisa kembali dengan Yamaha, tapi ada pertanyaan.
Apakah Anda memiliki motivasi yang cukup untuk ini? Saya pikir Franco akal kesal. Ini adalah masalah besar. Franco Morbidelli itu cepat, tetapi pada 2019 Fabio Quartararo lebih cepat. Dia akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tempatnya. Selanjutnya, tergantung pada Lorenzo untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Mungkin Yamaha harus berpikir tentang menyiapkan 5 motor. Tutup Valentino Rossi. Dengan krisis ekonomi yang semakin mencekram dunia, sulit untuk memprediksi kenaikan anggaran. Apalagi harus membalap dengan 5 sepeda motor. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.